Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Imelda Ratulio, ia tak pernah menyangka sebuah penolakan ketika hendak donor darah tahun 2021 lalu menjadi titik balik bagi kesehatannya. Ia dikatakan punya tekanan darah yang tinggi. Padahal, dulu tekanan darahnya selalu normal. Dan yang paling membuat Bu Imel khawatir adalah kondisi hipertensi ini tidak menimbulkan gejala. Hingga beberapa waktu kemudian, bahunya menjadi sering kaku dan kepala sering terasa berat. Ketika dicek oleh dokter, ternyata kadar kolesterolnya juga sudah tinggi. Belakangan ini saya merasakan tengkuk saya naik kenceng ya, katanya kenceng. Begitu saya cek ternyata kolesterol saya 230. Tangan saya suka semutan yang sebelah kanan maupun kaki. Tak hanya sampai di situ, kekhawatiran Bu Imel pun kian bertambah. Dengan kadar gula darahnya yang sudah mulai naik, meski masih di bawah batas normal. Saya suka nonton Go Healthy, saya juga pengen konsul dengan abang-abang dengan Mbak yang ngerti pakar kesehatan, saya pengen sehat. Hadir senangnya bisa kembali menyapa Anda dalam keadaan sehat dan gembira melakukan pekerjaan ini. Terima kasih pemirsa buat kesetiaan Anda dalam program Go Healthy. Saya Coki Sitohang bersama Bang Paidon dan Mbak Preti akan mengedukasi Indonesia dengan cara yang paling persuasif dan lewat cerita yang paling real dari narasumber yang kami hadirkan di tempat ini. Ibu Imelda adalah narasumber kami, seorang yang mendedikasikan hidupnya di dunia pendidikan anak-anak kita, khususnya di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Bu, bagaimana kabarnya per hari ini? Hari ini alhamdulillah luar biasa. Kalau kita di PAUD itu alhamdulillah luar biasa. Iya. Tapi sejujurnya bener nih. Sejujurnya kalau depannya aja luar biasa, di belakangnya banyak penyakit yang tensi. Tensi saya yang luar biasa. Beliau ngomongin duluan. Tadi videonya memang sudah ada juga. Tensi yang luar biasa. Diceritakan memang tensinya beliau ini tinggi. Tapi tidak melemahkan semangatnya untuk melayani negeri ya Bu ya. Jadi ada berapa muridmu di PAUD? Murid saya tahun ajaran ini alhamdulillah sudah ada 25 orang. 25 orang. Kita di situ ada 4 guru. Ya. 4 guru. Ngasuh anak dari umur 3 tahun sampai dengan 6 tahun setengah.
Jadi Ibu Imelda Ratulio ini disebut guru juga? Disebut guru, tapi guru itu merangkap kita mengajar, kita mengasuh, semuanya di situ. Kalau di PAUD itu semuanya merangkap. Kita jadi babysitter juga kan, ngurus yang mau ke belakang, mau apa segala, kita diserahkan. Paham. Tanggung jawabnya besar, bukan hanya di keluarga beliau, tapi di keluarga PAUD yang diurusnya. Tadi kan Ibu bilang ada masalah hipertensi. Siap. Mau dibawa kemana nih masalah ini? Silahkan. Sejak kapan Ibu hipertensi? Saya baru tahunya itu semenjak masuk umur 46-an. Biasanya tensi saya selalu rendah. Sekarang dulu selalu rendah? Selalu rendah. Dulu berapa? Dulu tuh biasanya saya di atas kadang 90/60. Dengan tinggi badan segini? 90/60. Suatu saat saya tensi sampai dengan 150, saya komplain. Nggak mungkin, saya bilang. Masih begitu ya Bu ya? Tapi pertanyaan saya, pada saat Ibu tensi, ketahuan nih 150/100 tadi Bu, gejala apa yang Ibu rasakan? Tidak ada rasa apa-apa. Makanya yang kita salahkan alatnya. Alatnya kali salah. Orang kita nggak ada gejala, nggak ada apa. Saya tinggal berapa tahun itu tidak saya anggap. Saya tidak langsung kontrol ke dokter. Kenapa ini saya tinggi? Saya anggap, oh mungkin saya kecapean. Oh mungkin saya begini. Jadi saya tidak terlalu. Tapi kok makin ke sini, setiap tensi selalu naik, selalu tinggi. Ini kenapa? Saya takutnya jangan sampai terjadi hal buruk dengan saya dengan gara tensi itu. Hal buruk itu Bu? Dari tensi itu terus terang saya paling takut, saya takutnya kena stroke. Punya pengalaman? Pengalaman almarhum ibu saya, stroke. Dia merasa aku kok stroke jadi membebankan orang lain. Jadi saya juga perasaan saya juga sama gitu. Jangan sampai membebankan keluarga. Gitu. Selain tensi tinggi, seiring dengan berjalannya waktu nih, para perempuan jelita ya jelang 50 tahun, apalagi Bu yang ketahuan tinggi Bu? Asam urat. Asam uratnya terakhir saya dicek itu 6, udah 6, itu kan udah batas lebih udah yang di batas perempuan. Apalagi nih Bu yang ketahuan tinggi-tinggi, kolesterol, gula darah? Kalau kolesterol itu saya sampai 230. Aduh. Jadi sebenarnya apa yang Ibu alami ini sudah masuk ke dalam sindroma metabolik. Apa tuh Mbak? Nah, sindroma metabolik ini adalah sekumpulan kondisi yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Ditandai dengan menumpuknya lemak di dalam tubuh, lalu yang kedua ada tensi yang tinggi, lalu yang ketiga ada kadar lemak darah yang berlebih. Nah, kondisi ini membuat orang tersebut lebih rentan untuk mengalami diabetes dan juga komplikasi lainnya. Nah, ini sering ditemukan pada perempuan yang akan memasuki masa menopause. Nah, tadi juga sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sempat cek, ternyata tensinya masih belum terkendali ya Bu ya. Bisa dilihat ini tekanan darah atasnya 170, bawahnya 83 dengan detak jantung 90 kali per menit. Bu, kalau tensi yang atas ini dibiarkan begitu saja, kasihan Bu jantungnya. Jantung itu tugasnya untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Kalau tensi atasnya semakin tinggi, berarti jantung bekerjanya harus lebih keras. Lalu yang kedua, tadi juga kita cek asam uratnya masih belum terkendali, ada di angka 6,2. Dikit lagi Bu, ayo kita turunin di bawah 6. Pada dasarnya Ibu kan harus mengatur ya Bu ya, ngatur pola makan. Lalu obat-obatan dari dokter masih dikonsumsi kan Bu? Masih dikonsumsi. Tapi rasanya kurang optimal. Kontrol nggak ke dokter? Nah ini. Kontrolnya itu kalau mamanya tidak rutin kontrolnya. Nggak bisa Bu. Nanti Ibu kontrol lagi Bu ke dokter. Kalau dokter ada ubah dosis maupun jenis obat diikutin. Setelah itu tentunya gaya hidup sehatnya dilakukan juga ya Bu ya. Gak cuma pola makan tapi olahraga, latihan bebannya harus dilakukan, tidurnya harus cukup, kelola stres dengan baik. Dan ada satu upaya yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Maka Ibu membutuhkan solusi tambahan berupa teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah nanti perangkat itu bisa mengeluarkan sinar laser. Jadi kalau dinyalain ada sinar yang keluar dari situ, sinar laser, warnanya merah dan itu bukan lampu LED. Orang kan pikir lampu nih cuma lampu merah doang, sama sekali tidak. Ini adalah sinar laser yang dosisnya diatur. Sementara kan kita tahu sekarang di dalam dunia kesehatan yang namanya teknologi laser itu untuk operasi bisa untuk motong jaringan, bisa untuk perbaikan mata, bisa untuk perbaikan kulit. Nah ini adalah untuk perbaikan kesehatan darah dan pembuluh darah. Nah dia nanti merangsang produksi molekul namanya oksida nitrit yang ada di dalam dinding pembuluh darah yang ada di sini, di pergelangan tangan. Begitu dipakai, oksida nitrit keluar. Kenapa harus kita rangsang? Karena oksida nitrit ini yang bertugas membuka pembuluh darah dan dia kemampuan pembuluh darah untuk menghasilkan oksida nitrit turun seiring dengan pertambahan usia.
Semakin tua kemampuannya semakin turun. Nah, dampaknya apa? Dampaknya masalah pada pembuluh darah. Apalagi kemungkinan adanya penyumbatan pembuluh darah seperti Ibu lihat di layar. Nah, pembuluh darah bisa tersumbat akibat kekurangan oksida nitrit, kemudian oksida nitrit yang menyebabkan terjadinya penumpukan plak, kemudian masalah penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah meningkat, kemudian siap-siap masalah-masalah yang menakutkan terjadi. Nah, dengan penggunaan teknologi laser, maka sinar laser itu akan masuk menembus ke dalam lapisan kulit di pergelangan tangan kita, epidermis, dermis, hipodermis, sampai ke dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah dia membantu pembuluh darah menghasilkan oksida nitrit. Ketika oksida nitrit terproduksi, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, pembuluh darah menjadi fleksibel, plak dan peradangan di pembuluh darah berkurang, tekanan darah menjadi terkendali, fungsi organ tubuh meningkat. Dan Anda bisa lihat dampaknya adalah apa? Peluang untuk menjadi lebih sehat lebih baik. Ya, ini sekali lagi bukan obat, tapi bekerja sama dengan obat. Jadi ketika pembuluh darahnya bisa terbuka, maka aliran darah lebih lancar, tekanan darah turun, nah kita bisa punya peluang lebih sehat dan lebih bugar. Saya ingatkan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita kesehatan dan kebugaran, tapi tugas menjaganya adalah tugas kita. Nah, untuk Ibu Email dan untuk pemirsa, kunjungi ke dokter, kemudian pola hidup sehat dan pakai teknologi lasernya, pemirsa juga, supaya apa? Supaya Anda bisa mengklaim kehidupan kesehatan untuk diri Anda sendiri. Pakai teknologi laser sekarang juga. Dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri. Karena di sana target utamanya ada dua pemirsa. Satu pembuluh darah, tadi Bang Paidon sudah jelaskan. Lalu yang kedua ada titik akupuntur, di mana titik akupuntur ini berhubungan secara langsung dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Sehingga ketika Anda pakai, pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensi menjadi terkendali. Kesehatan organ vital seperti jantung dan paru-paru bisa terjaga secara optimal. Tapi dari sisi lain, pembuluh darah ini diajak untuk menghasilkan nitric oxide yang akan mengaktifkan proses pembakaran tubuh yang dilakukan oleh mitokondria atau dapur pada setiap sel tubuh kita. Bisa dilihat nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan nitric oxide yang dihasilkan ikut diedarkan ke seluruh tubuh. Kerjanya bersama dengan oksigen mengaktifkan proses pembakaran tubuh atau metabolisme tubuh sehingga lebih banyak gula dan kolesterol yang dirubah menjadi energi. Di satu sisi nih Bu Imelda dan pemirsa di rumah, energinya akan meningkat, terasa lebih bertenaga. Tapi pada waktu bersamaan kadar gula darah, kolesterol dan asam urat terkendali. Ini yang dibutuhkan oleh Bu Imelda. Ingat peran Anda begitu besar. Saya ingin Bu Imelda tetap sehat. Saya ingin pemirsa di rumah, para perempuan hebat di luar sana juga tetap sehat. Caranya bagaimana gaya hidup sehat dilakukan? Tambahkan teknologi laser di dalamnya. Ini waktunya Anda, para perempuan Indonesia dan bahkan lintas gender, utamanya juga laki-laki, telepon kami. Jangan menunggu keputusan pasangan Anda, tapi ini keputusan Anda pribadi untuk menghubungi kami. Tim call center Gogomol siap melayani Anda. Kemungkinan besar Anda akan menelepon beberapa kali baru tersambung, baru Anda akan mendapatkan pelayanan kami. Tapi tolong jangan menyerah, karena yang punya kebutuhan dengan alat kesehatan ini juga adalah seantero Nusantara. Bapak Ibu, kalau Anda, pemirsa, Anda pas lagi ada di kota Tangerang, silakan mampir ke Alam Sutra untuk kongko, santai, dan bahkan bisa menerima edukasi langsung di cafe showroom Gogomol yang ada di sana. Bisa pesan lewat telepon, bisa juga datang ke Alam Sutra. Ayo, ambil langkah pasti dan lakukan tindakan itu segera. Gunakan AccuLaser secepatnya untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang?
Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulazar. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bicara fakta kali ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Preti. Ini pemirsa, temanya. Prediabetes pada wanita menurunkan kemampuan berpikir. Prediabetes pada perempuan yang mendekati masa menopause ini ternyata bisa mengganggu fungsi kognitif. Sekarang pada prediabetes ini sering ditemukan resistensi insulin, sebuah keadaan di mana tubuh kebal terhadap hormon insulin yang diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Lalu yang kedua, pada saat menjelang menopause, hormon estrogen mengalami penurunan. Gabungan atau kombinasi antara hormon estrogen yang menurun dengan resistensi insulin ini bisa mempercepat kerusakan sel saraf yang ada di otak. Dikatakan resikonya meningkat 30% untuk mengalami demensia. Nah, fungsi kognitif ini nggak cuma kemampuan berpikir sebenarnya, memori jangka pendek. Jadi sulit untuk mengingat hal-hal baru, kemampuan dalam mengambil keputusan, eksekusi, dan juga melakukan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua adalah fungsi kognitif, pemirsa. Jadi bagaimana dong? Apa yang perlu dilakukan? 1, jaga kestabilan gula darah. Jaga berat badan. Dan Anda bisa memanfaatkan teknologi laser untuk mencegah terjadinya gangguan fungsi kognitif, terutama untuk Anda para perempuan. Saya baca di profil beliau, Ibu juga sudah mulai mengalami kadang kelupaan hal kecil ya, Bu? Ya, suka lupa. Kadang menyimpan suatu barang, makanya kalau saya ada titip sesuatu saya ingatkan. Tolong diingatkan saya simpan di mana. Bukan hanya barang. Ini saya kalau mau cerita ke teman, saya udah pernah belum cerita seperti ini? Saya suka nanya dulu. Karena saya suka mengulang cerita. Kan kamu udah pernah ngobrol begini. Saya bertanya dulu, saya takutnya mengulang lagi kan topik yang disampaikan. Iya. Jadi nggak enak gitu ya, Bu ya? Ada lagi yang lain, Bu, yang menyebabkan tensi Ibu melonjak 40 poin tanpa Ibu sadari? Saya pernah, selain kopi, kalau tidur saya nggak ada masalah. Oke, tadi makan sudah, tidur sudah. Olahraga bagaimana, Bu? Olahraga untuk senam saya ikut seminggu sekali. Kalau treadmill seminggu paling cuma 2 kali. Karena udah habis di waktu di PAUD ya. PAUD kan dah lari sana lari sini kita ngurus-ngurus. Kalau Ibu sudah melakukan upaya A, B, C untuk menurunkan tensi, menurunkan asam urat, tapi ternyata belum turun-turun karena upaya Ibu belum maksimal, apa yang paling Ibu khawatirkan dari kondisi tersebut? Yang seperti tadi di awal, kalau tensi saya nggak bisa turun, ya saya takutnya stroke. Bisa tadi yang gagal ginjal, Betul. Saya bilang bisa gagal ginjal, terus bisa gagal jantung, jadi kemana-mana. Yang identik udah istilahnya udah penyakit berat ya, gitu bilangnya. Saya menangkap pesan dari Ibu tadi, ketika Ibu cerita mengenai ibunda almarhumah, mamanya beliau kena stroke. Justru Ibu nggak mau seperti dia karena takut ngerepotin orang lain. Iya. Apa yang terbayang sekarang ini, Bu? Wajahnya siapa seandainya musibah itu terjadi? Kalau ngebayangin seandainya terjadi, pasti saya udah gambarannya seperti ibu saya. Saya nggak mau. Saya pengen sehat. Amin. Saya nggak mau seperti ibu saya. Makanya segala cara yang tadinya saya istilahnya hanya anggap remeh, minum obat juga seingatnya. Mulai sekarang rutin untuk obat tensi, saya rutin minum obat. Bagus. Saya karena kalau umpamanya perasaan saya kalau seorang ibu sakit, anak-anaknya bisa nggak ngurus saya?
Nanti kalau anak-anak saya nggak bisa ngurus saya sakit hati nggak? Itu kan jadi pikiran kalau kita ya perempuan, saya jadi pikir. Saya takutnya gitu, mudah-mudahan ya saya niat lah mulai hari ini saya harus hidup sehat. Saya kira harus datang ke dokter lagi dulu. Diskusi tentang pengobatannya. Setuju. Kedua, mau nggak mau harus belajar makan. Nih Bu, soal makanan saya ulang-ulang ya. Ada makan itu kita maunya yang enak. Tapi kita bisa pilih makan enak yang sehat atau makan enak yang tidak sehat. Jadi kalau mau makan enak yang sehat, mungkin Ibu harus mau berusaha pergi ke toko buku, beli buku menu, lihat masakan Nusantara. Saya pernah membantu pasien stroke membelikan 4 buku sekaligus. Masakan Nusantara yang sehat, tidak digoreng, lebih sehat tapi enak dan orangnya cepat pulih. Kemudian olahraga, kasih waktu. Saya ingatkan sekali lagi, Bu, pemirsa, Anda pasti harus berolahraga. Tinggal pilih sekarang saat masih sehat atau tunggu sakit dulu. Nggak enaknya kalau sudah sakit, Anda nggak bisa milih olahraganya seperti apa. Kalau sekarang masih sehat, Anda bisa pilih waktunya, lokasinya, tempatnya, aksesorinya, bajunya, teman mainnya, Anda bisa pilih. Kemudian kita sudah bahas hari ini kita menggunakan teknologi tambahan, teknologi laser untuk membantu mendukung kesehatan kita. Tadi kita belajar makan sehat. Salah satu fondasinya misalnya makan buah 3 kali sehari. Ada nutrisi yang baik di dalamnya. Nah sekarang nutrisi yang baik ini kalau mau di-deliver dengan baik, gimana caranya? Olahraga iya, dan tentu dengan tambahan penggunaan teknologi laser. Nah teknologi laser ini yang kita pakai nanti 2 kali sehari, pagi dan malam, itu ternyata membantu banyak hal yang mungkin selama ini tidak duga. Mungkin kalimatnya cuma membuka pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah. Cuma seperti itu, tapi konsekuensinya banyak sekali. Mungkin begini Bu, saat ini suplai darah menuju otak Ibu itu tidak optimal. Sudah berkurang mungkin 10-20 cc per menit. Tapi dengan bantuan teknologi laser, suplai darah itu menjadi lebih optimal. Ketika otak mendapatkan makanan yang cukup, kemampuan berpikirnya tentu menjadi baik. Kemudian apa yang terjadi ketika makanannya cukup, fungsinya cukup, produksi hormon di otak kita juga menjadi membaik, tidur menjadi lebih berkualitas, tubuh lebih sehat, lebih bugar, dan tentunya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Sebabnya saya meminta pemirsa dan Ibu nanti setelah selesai acara ini, upayakan gimana caranya agar teknologi laser itu bisa ada di pergelangan tangan Anda 2 kali sehari. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa sudah kasih kita tubuh sehat, sudah kasih Ibu Imelda tubuh sehat, sudah kasih Anda tubuh sehat, tapi tugas memeliharanya ada di tangan kita. Pakai teknologi lasernya sekarang juga, dan saya ingin dan saya doakan supaya Anda tetap sehat selalu. Dan untuk menjawab kebutuhan dan kekhawatiran Ibu mengenai masalah serangan stroke, makanya harus dicegah, kendalikan faktor resiko, dan salah satunya lagi adalah upayakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, dan ada ekstensi yang bisa diletakkan di dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Di sana ada organ otak, ada organ indera, penglihatan, pendengar, penghidup, pengecap, semuanya membutuhkan aliran darah yang baik. Jadi ketika Anda pakai teknologi laser beserta intranasal secara rutin, manfaat yang paling pertama adalah mencegah terjadinya serangan stroke. Kalau untuk yang pernah mengalami serangan stroke, membantu proses pemulihan agar lebih optimal. Lalu yang ketiga adalah demensia. Kita ingin cegah, Bu, dan ini berkaitan dengan Ibu yang sudah mengalami gangguan dalam mengingat hal-hal baru. Nah, lalu membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, dan sinusitis. Jadi, intranasal bersama dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri ini merupakan satu kesatuan. Sama halnya seperti gaya hidup sehat, ikutin anjuran dokter, dan teknologi laser. Satu kesatuan nih Bu Imelda dan pemirsa di rumah. Jadi harapannya setelah Anda menyaksikan acara ini, sudah mendapatkan informasi dan pengetahuan dari saya dan Bang Paidon, para perempuan hebat di Indonesia, para pria hebat juga, ayo bertindak sekarang juga, manfaatkan teknologi laser. Kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Buat Papa, buat anakku Evita dan Noval, mulai hari ini Mama pengen hidup sehat. Tolong jangan lupa mengingatkan Mama bila Mama suka kebablasan, yang mereka juga pada tahu kalau saya suka ngopi. Ingetin Mama, inget janjinya. Tolong kita Mama pengen sehat, pengen lebih lama dengan Papa, dengan anak-anak sampai berkeluarga nanti.
Amin. Ibu Imelda, kami apresiasi atas kejujuran Ibu. Ibu tidak malu bercerita tentang apa yang keliru, tetapi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Semakin sehat Ibu? Sehat. Pulih secara pasti. Abang terima kasih pelayanannya. Mbak Preti terima kasih. Bang Paidon, Mbak Preti. Kami merasakan manfaatnya. Karena alat kesehatan itu telah membantu tubuh kami. Bekerja sama dengan obat yang diminum oleh Anda misalnya pemirsa setia kami. Supaya gula darah Anda turun terkendali, tensinya jangan lagi hiper, kolesterolnya juga ada di angka normal, demikian juga dengan asam urat. Ketika 4 hal ini minimal terkendali, maka kesempatan peluang Anda untuk tampil sehat, produktif, dan bahkan bisa mendampingi masa depan anak-anakmu akan terwujud dalam kehendak yang maha kuasa tentunya. Bapak Ibu, pemirsa sekalian, telepon kami sekarang. Tim call center Gogomall siap melayani Anda. Dan bila mana Anda ada rencana bepergian ke daerah Tangerang, mampirlah ke Alam Sutra. Tinggal cari alamatnya, Gogomall, ada cafe showroom yang kami desain, dedikasikan untuk Anda bisa ngobrol dan menerima informasi baik, termasuk mendapatkan AccuLaser yang asli, bergaransi, dan bermanfaat. Take action sekarang juga. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Angka tertinggi gula darah waktu itu 314, sama kolesterolnya 217. Tensi waktu itu 170, asam urat 7, kepala migrain, tangan juga sakit, ini punggung sakit. Itu asam urat, jari-jari itu udah nggak bisa gerak, dilurusin tuh nggak bisa kalau bangun tidur. Badan lebih sehat, tidur juga lebih nyenyak ya. Udah nggak ada lagi migrain, sakit kepala, punggung itu udah nggak ada lagi, tangan. Alhamdulillah sehat sekarang. Sekarang tensinya 130, asam uratnya 6, gula darahnya normal sekarang. Kolesterolnya sekarang di angka 180. Terima kasih AccuLaser. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.